Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku bernaung di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil. Hari ini minggu ketiga pada bulan September ini. Nah, saya ingin mengajak saudara sekalian lagi mengerti satu sisi lagi. Apa namanya berkat Tuhan untuk hidup kita. Sekali ini saya ingin menolong kita semua untuk mengerti bahwa satu-satunya jalan berkat adalah Tuhan Yesus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami saat ini dengan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan, sehingga kami tahu apa jalan, dari mana jalan untuk kami beroleh hidup yang berkelimpahan. Berkati kami dengan firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. 1 sampai 12. Saya ingin membaca untuk kita. Bacaan pertama adalah ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bahasa lain cukup menyenangkan untuk kita baca sebentar. Itu pencuri datang hanya untuk apa? To steal, kill, and destroy. Mencuri, membunuh, dan membuat menjadi hancur lebur. Itulah pekerjaan iblis dalam hidup kita. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk buka hati, mulai dengan berpikiran positif sekarang. Tidak boleh ada pikiran negatif tentang Yesus. Mengapa? Iblis tidak ada satupun pekerjaannya yang baik. Ya, tapi waktu saya pergi ke dukun, sembuh loh dari penyakit saya. Saudara dengar baik apa yang saya katakan. Saya tidak pernah membenci dukun. Tetapi sudah dengar baik apa yang saya katakan. Kalau benar sudah disembuhkan dari dukun, saya jamin sudah tidak mau lagi berdoa, sudah tidak mau lagi baca Alkitab, sudah tidak mau lagi ke gereja. Semua akan terjadi. Mengapa? Dia
bertolak belakang dan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Kerjanya tadi apa? Mencuri. Mencuri artinya apa yang dia curi? Ia curi damai sejahtera dari hati saudara sekalian. Ia curi cinta antara suami istri. Saudara sekalian, kalau saudara membiasakan diri untuk jatuh cinta atau memikat pasangan dengan ilmu-ilmu dan dukun, dijamin kalau saudara tidak mau bertobat, saudara akan cerai. Dengan baik apa yang saya katakan, ini kakek kalian sudah tua, udah melepaskan orang berpuluh pasangan yang terjebak dalam hal seperti itu. Mengapa? Kerja iblis pencuri. Yang kedua, membunuh. Apa yang dia bunuh? Cinta kasih saudara satu dengan lain. Apa yang dia bunuh? Hasil usaha saudara. Jangan biasakan diri menggunakan pelaris untuk usaha saudara sekalian, karena ujung-ujungnya saudara akan bangkrut. Bangkrut total. Mengapa? Iblis membunuh usaha saudara. Mula-mula nampaknya memberikan keuntungan, sesudah itu semua hancur lebur dan membinasakan. Bukan hanya keuntungan sudah dibinasakan, bukan hanya bisnis sudah dibinasakan, bukan hanya rumah tangga sudah dibinasakan, tapi juga jiwa saudara dia bawa untuk masuk neraka. Dengan baik apa yang saya katakan hari ini. Jadi jalan satu-satunya untuk diberkati hanya satu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sudah bukan cuma diberi hidup, tapi sudah diberi kelimpahan. Kelimpahan artinya lebih daripada cukup. Kelimpahan itu terjadi karena apa? Derum tempat sudah menyimpan air itu sudah melimpah keluar. Kelimpahan artinya apa, saudara sekalian? Kelimpahan artinya bahwa saudara diberkati sampai luber keluar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara luberannya itu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sungguh terbalik daripada pekerjaan iblis. Jadi sekarang pesannya ialah ikut Yesus supaya saudara bisa mengalami kehidupan yang meluber keluar, menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada tujuan Tuhan lain. Kalau Tuhan berkati saudara, bukan hanya Tuhan membuat saudara hidup makmur dan sejahtera, tapi Tuhan mau supaya dari kemakmuran saudara, dari kesejahteraan saudara, dari kelebihan saudara miliki, itu menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Nah sekarang mari kita lihat berikutnya lagi, ayat 7. Mari kita mundur kepada ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Ayat 9, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nomor 1, selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Untuk domba, padang rumput adalah kebutuhan utama. Jadi sekarang kebutuhan utama saudara, apa yang saudara hari ini, para pemirsa dengar baik apa saya katakan, apa yang saudara hari ini yang saudara belum punya, yang saudara sangat harapkan kepada Tuhan, masuklah melalui pintu. Pintu itu namanya Yesus. Ia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Oleh karena itu sekarang saya minta kepada kita, keluar masuklah melalui pintu namanya Yesus. Engkau akan mendapatkan berkat. Apa yang paling saudara butuhkan, apa yang saudara paling harapkan hari ini, ia pasti akan berikan. Amin. Jadi mari kita belajar berharap kepada Yesus, berjalan masuk dan keluar melalui pintu Yesus Kristus. Maka segala kebutuhan utama saudara akan Tuhan jawab secara luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita baca ayatnya yang ke-11. Ayat 11.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Perhatikan saya baik-baik, saudara. Semua pemirsa, perhatikan saya baik-baik. Sedangkan nyawa ia berikan kepada saudara sekalian, kepada saya dan saudara, apalagi berkat yang lain. Amin. Jadi mari kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, beriman kepadanya. Maka kalau ia serahkan nyawa, mati di kayu salib supaya saudara selamat, maka dompetmu akan selamat, lumbungmu akan selamat, kebutuhan sembako, bahan pokok saudara akan selamat, dan sandang, pangan, papan saudara akan selamat. Mari belajar percaya kepada Tuhan Yesus yang sama, dan engkau tidak pernah akan dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah-Mu untuk mengerti, dan kami mau masuk keluar melalui pintu Yesus Kristus. Kami mau berserah kepadamu Tuhan Yesus, supaya kami mendapat hidup yang berkelimpahan. Dan kami percaya kalau Tuhan menyerahkan nyawa-Mu untuk kami, apalagi Tuhan akan memberikan segala berkat terbaik untuk hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita mengakhiri seluruh rangkaian firman Tuhan sepanjang bulan September ini. Hari Minggu terakhir ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa Tuhan sebenarnya siap memberkati kita melalui hamba Tuhan. Tetapi satu yang harus kita ingat ialah bahwa hamba Tuhan menyalurkan berkat untuk kita lewat firman Tuhan sebagaimana pengalamannya. Oleh karena itu, bagi kita sekalian hari ini saya minta supaya kita punya kerinduan, punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa berhubungan dengan berkat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami benar-benar ditolong oleh Tuhan, sehingga kami benar-benar punya kerinduan untuk punya pengalaman hidup dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Berkati kami saat ini ketika mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami mengerti, dan juga para pemirsa yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari dua ayat firman Tuhan. Dari Filipi 1, Filipi 4, Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Filipi 4 ayat 1 sampai 2. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Kita akan baca ayat 13 dan 19 saja. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara pemirsa, dalam ayat 12, Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu lapar, apa itu kenyang. Aku tahu itu apa artinya kekurangan, apa artinya kelimpahan. Maksudnya pengalaman Paulus seperti itu membuat dia menjadi dewasa rohani. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Ada banyak orang Kristen, orang percaya yang ketika kekurangan dia menjerit-jerit. Masih ingat perjalanan umat Tuhan dari Mesir ke Kanaan? Selama 40 tahun itu berulang-ulang terjadi
Mereka katakan kalau mereka mengalami kesulitan, apakah tidak ada kuburan lagi di Mesir? Yang saya sangat sedih ketika umat Tuhan sudah diberi makan mana yang dari surga, saudara sekalian. Nanti sebentar bacalah. Mazmur 78 ayat 25 mengatakan bahwa itu adalah roti malaikat. Rasanya minta ampun enaknya, seperti kue madu, kata Alkitab. Tetapi mereka bilang, akan makanan ini kami bosan. Kalau di Mesir ada apa? Ada bawang bombay, ada bawang apalagi bawang merah, bawang putih, apalagi bumbu-bumbu. Coba saudara bayangkan. Tidak tahu diri sama sekali. Diberkati Tuhan, tetap mengeluh bersungut. Itulah salah satu mengapa Rasul Paulus tuliskan dalam ayat 12. Saya bacalah supaya saudara mengerti. Coba saudara dengar. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Coba saudara bayangkan, mengapa Rasul Paulus tahu benar bahwa bila ia lapar, Tuhan punya tujuan dan kelaparan itu. Bila ia kelimpahan, Tuhan punya tujuan supaya dari kelimpahan itu ia menjadi berkat bagi orang lain. Rasul Paulus menjadi tukang kemah untuk mendukung tim pelayanan misinya bersama dengan paling tidak 3 orang bersama-sama dengan dia. Siapa itu? Dr. Lukas, Silas, sebelumnya Barnabas, kemudian Timotius. 4 mulut keliling kemana-mana berbulan-bulan. Kalau dia naik kapal, dia harus bayar dong. Tetapi ia tadi tahu, Tuhan pasti punya maksud kalau dia mengalami hal yang negatif. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian, juga berhubungan masih tema sepanjang bulan September ini, dalam hal berkat Tuhan. Mari kita sadar kalau kita kekurangan, Tuhan mau supaya kita tetap bersyukur, dan nanti ada waktunya di mana Tuhan beri kita kelimpahan. Kalau kita mengalami kelimpahan, Tuhan mau kita sadar supaya dari kelimpahan itu, dari lubernya berkat Tuhan itu, kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang terpenting. Sekarang mari kita kembali kepada ayat yang tadi, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita sanggup ketika kelebihan kita tidak sombong, ketika kekurangan kita tidak minder, tidak putus asa. Karena apa? Ada tangan yang tidak nampak, tangan Yesus yang berlobang paku, yang sedang menopang hidup kita. Selama sudah yakin bahwa sudah ditopang oleh tangan Yesus yang berlobang paku itu, engkau tidak akan pernah putus asa. Engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau tidak akan pernah menyimpan akar pahit, luka batin, dan dendam kepada manusia, yang ketika engkau kekurangan, mereka mengabaikan engkau. Ketika engkau kelimpahan, mereka datang berbondong-bondong mendekati engkau. Engkau tidak pernah kecewa kepada mereka. Jadi sekarang, mari ingat bahwa dalam segala hal kita perlu topangan tangan Yesus yang berlobang paku, supaya kita tidak pernah putus asa. Sebaliknya juga tidak pernah sombong ketika kita kelimpahan. Ayat yang terakhir, ayat 19, saya ingin baca untuk saudara sekalian. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Allahku, Allah yang mana? Allah yang sudah memberi pengalaman luar biasa kepada Paulus. Allah yang sama sekarang ada bersama-sama dengan para pemirsa sekalian. Allah yang sama ada bersama-sama dengan saya di sini yang sedang menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Kalau Allah yang sama bisa memberi kekuatan kepada Rasul Paulus, maka Allah yang sama akan memberkati semua pemirsa sekalian. Tidak boleh ada pemirsa sekalian yang putus asa, yang kecewa akan hidup ini. Karena Tuhan, bila saudara sedang terpuruk sekarang ini, sebentar lagi tangan yang berlobang paku itu akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Ada ayat firman Tuhannya. Itu yang saya pegang teguh dalam hidup saya setelah saya berusia tua. Apa kata firman Tuhan? Tangan Tuhan akan menegakkan engkau dari debu kehinaan. Tangan Tuhan akan mengangkat engkau dari lumpur kemiskinan. Kalau janji Tuhan begitu, kenapa sudah mesti putus asa? Kalau sekarang sedang dalam keadaan terpuruk, sebentar lagi tangan yang berlubang paku itu akan mengangkat saudara tinggi-tinggi, sehingga engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa. Tolong kami untuk terus minta ditopang oleh tangan-Mu yang berlubang paku, supaya ketika kami kelimpahan, kami tidak sombong. Ketika kami kekurangan, kami tidak putus asa. Terima kasih Bapa di surga. Pengalaman Paulus yang luar biasa pasti akan menjadi pengalaman kami juga ketika kami hidup mengiring Tuhan di segala jalan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.